Mohon izin untuk mengingatkan satu hal viral beberapa waktu terakhir. Walid, Bapak Ibu. Kita mungkin sempat terwalid-walidkan oleh sebuah serial drama dari negeri jiran berjudul Bida'ah yang menceritakan seorang pimpinan sebuah lembaga atau institusi keagamaan yang mana dengan kekuatan karismatiknya ia berhasil melakukan banyak kriminalitas berkedok agama, mulai dari sexual abuse, power abuse, dan hal sebagainya. Kita melihat bahwa itu sangat mengerikan sampai di dalam filmnya seorang seorang santriwatinya meninggal karena proses praktek aborsi yang ilegal. Tetapi nyatanya itu bukan hanya terjadi di film, Bapak Ibu. Itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Itu sangat sehari-hari bisa kita temukan di berita, di media-media massa ataupun media sosial. Ini hanya 7 daripada berita yang mungkin bisa saya kutip pada pertemuan kali ini. Nah, temuan-temuan inilah yang kemudian menggerakkan kami untuk mengusulkan sebuah isu pada pertemuan pagi hari ini, yakni urgensi kebijakan pendidikan seksual komprehensif dalam kurikulum sekolah. Di sini kami mengambil sebagai tempat kasus adalah Provinsi Jawa Barat. Kenapa Provinsi Jawa Barat? Kami akan sampaikan berikutnya. Em, Mengecek bagaimana keadaan literatur dan data berkaitan dengan kekerasan seksual sangat mengerikan, Bapak Ibu. Yang pertama dari data global. Ada 375 kasus kekerasan seksual pada anak di seluruh dunia. Dan 20%-nya, ini sekitar 75 juta, terjadi di wilayah Asia Timur dan Tenggara, termasuk kita, wilayah Asia Tenggara. Dan kabar buruknya adalah anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berisiko mengalami kejadian kekerasan seksual. Meskipun secara statistik angka kerentanannya berbeda, tapi apalah sebuah angka jika itu anak kita, saudari kita, orang tua kita, dan seterusnya. Nah, bagaimana data nasional? 9 dari 100 orang anak-anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya sekali sepanjang hidupnya kekerasan seksual. Sementara untuk 12 bulan terakhir, dari bulan April 2025 sampai April 2024 yang lalu, ada 4 dari 100 anak-anak mengalami kekerasan seksual baru. Secara angka dari laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, 51% dan 49%. Dan setengah pelaku kekerasan seksual adalah teman sebaya. Berikutnya. Dan ini menjadi kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Kami mengambil data sebagai studi kasus pada pagi hari ini sebagai ini Jawa Barat yang juga dekat dengan resources kami di UI, yang mana Jawa Barat menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan jumlah anak korban kekerasan pada tahun 2024 dengan 47,3% kasusnya 1.231 kekerasan seksual di Jawa Barat. Memang kalau Bapak Ibu perhatikan berdasarkan grafik, ada grafik yang seperti alirannya Bu ya, itu melambangkan rate. Yang rate-nya atau dari jumlah anak se-Jawa Barat berapa orang sih? Itu kecil, terendah. Tetapi Bapak Ibu lagi-lagi satu anak pun berharga. Kenapa sebegitu berharganya? Karena dampaknya yang luar biasa, menyentuh banyak dimensi. Berikutnya, menyentuh dampak fisik, dampak seksual reproduktif, dampak psikis hingga perilaku. Secara psikis bisa mengalami trauma organ genitalia, mengalami perdarahan apabila ia melakukan aborsi yang ilegal misalnya. Kemudian mengalami gangguan atau goncangan emosi, self esteem yang rendah, kesulitan belajar, ideasi bunuh diri. Dan di akhir berdasarkan statistik 70% kemungkinan anak mengalami kekerasan seksual akan menjadi pelaku di masa mendatang. Nah, hal inilah yang kemudian menggerakkan kita untuk mengkaji apa sih yang sebetulnya sudah kita lakukan untuk isu kekerasan seksual pada anak ini. Ternyata sudah banyak, Bapak Ibu. Baik itu kebijakan ataupun program. Kami mengkaji setidaknya 19 regulasi tingkat pusat, baik itu undang-undang hingga peraturan kejaksaan, dan 30 regulasi daerah mulai dari Perda provinsi hingga Perda kabupaten. Sebagai pengkaya daripada data kami melakukan diskusi dengan DP3AKB Jawa Barat. Mereka telah melakukan banyak program berkaitan dengan ini, mulai dari sosialisasi, pembentukan Satgas PPA, P3A, dan beberapa hal lain yang ternyata itu sudah banyak. Tetapi nyatanya, next, kondisi Jawa Barat memang pada tahun 2022 hingga 2023 masih menduduki bertahan 10 besar pencapaian angka IPA, capaian indeks perlindungan anak tertinggi di Indonesia, tetapi indeksnya menurun. Dan setelah statistik sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ternyata in spite of semua hal yang kita lakukan dari kebijakan maupun program, angkanya terus mendaki Bapak Ibu.
Jawa Timur dan Jawa Tengah mulai mengalami penurunan, tapi Jawa Barat masih tetap mendaki. Maka kami mengkaji, apa sih hambatan dari pelaksanaan program-program yang sudah kita lakukan? Dari banyak program yang sudah kita lakukan, ini hambatan-hambatan yang berdasarkan studi literatur dan diskusi dan LP3AKB kita temukan. Yang kami highlight, yang kami bold adalah isu-isu yang ternyata ada satu hal yang menjadi gap terhadap implementasi strategi kita untuk menangani kekerasan seksual pada anak. Pengetahuan, sosialisasi, kurang peduli, tidak kooperatif, stigma, dan takut atau malu melapor. Ada benang merahnya, dan benang merahnya adalah berikutnya pendidikan seksual komprehensif. Secara evidence, dari sebuah studi yang sangat sistematis melibatkan 80 riset pada 30 tahun terakhir, pendidikan seksual komprehensif terbukti sebagai strategi yang efektif dan signifikan untuk mencegah dan mengurangi insidensi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Asalkan ada syaratnya, Bapak Ibu. Pendidikan seksual efektif bila diberikan sejak dini, berulang, bukan sekedar puskesmas datang sekali melakukan sosialisasi lalu selesai, tetapi berulang, berjenjang, ada step by stepnya dan berkelanjutan. Mereka bahkan telah memiliki sebuah kurikulum yang sangat terpadu untuk mengatur bagaimana pendidikan seksual komprehensif dideliver kepada anak-anak mulai dari K, kindergarten, hingga 12 atau SMA. Bagaimana kondisi nasional? Beberapa daerah telah melakukan implementasinya. Mereka memiliki sebuah kebijakan berkenaan bagaimana mengatur strategi penanganan kekerasan seksual pada anak melalui penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja, contohnya di Pergub DIY. Mereka mengatur bahwa pendidikan seksual komprehensif hendaknya dilakukan secara muatan lokal atau ekstrakurikuler wajib. Beberapa di daerah seperti DKI Jakarta, Sumatera Selatan, NTB, dan Kalimantan Barat juga melakukan hal sama. Tetapi secara nasional kita belum punya, Bapak Ibu, kebijakan yang benar-benar mengatur gimana sih pendidikan seksual komprehensif itu dideliver kepada anak-anak kita. Mungkin ada terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Akan tetapi, sayangnya, berdasarkan catatan para ahli, ditemukan bahwa kebanyakan materi berfokus pada aspek biologis tentang nama-nama organ secara anatomis, fungsi-fungsinya, tapi tidak menyentuh bagaimana cara anak-anak untuk mencegah, menolak kekerasan seksual. Bagaimana anak-anak berkaitan dengan informed consent ketika mereka akan melakukan hubungan seksual misalnya. Dan terfokus pada bahaya seks pranikah dari sudut pandang agama dan moral. Padahal seharusnya mencakup lebih dari itu. Berikutnya, maka rekomendasi kami sederhana, Bapak Ibu. Rekomendasinya adalah menyusun sebuah kebijakan terkait implementasi pendidikan seksual komprehensif yang lebih mengikat untuk setiap jenjang. Dalam rinciannya mungkin yang pertama dilakukan sebagai kegiatan kurikuler wajib. Ada jamnya, ada gurunya, yang gurunya juga dilatih, ada peningkatan kapasitas pendidiknya, dan ada kurikulum yang memang sesuai dengan budaya kita. Tentu ada norma-norma agama, norma-norma setempat yang perlu kita akomodasi agar tidak muncul penolakan yang sangat kuat dari masyarakat. Dan tentunya nantinya perlu ada ruang diskusi untuk mengurangi stigma. Hanya itu saja, Bapak Ibu. Dari nanti ada 7 topik yang akan disajikan oleh teman-teman. 3 dari 7 topik audiensi kali ini memiliki satu benang merah, yakni isu permasalahan seksual. Dan 3 dari 7 topik yang akan kita sampaikan berkaitan dengan isu pendidikan kesehatan. Maka saya rasa ini sebuah waktu yang sangat tepat untuk benar-benar memperhatikan bagaimana anak-anak kita memperoleh pendidikan kesehatan yang membekali mereka untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih sehat di masa mendatang. Terima kasih.